Halo malam semua. Secara price action, gold is still bearish. Tadinya aku pengen nge-sell di higher level, tapi nggak dikasih retest. Dia cuma continue moving down. Buat sekarang price action sih masih bearish, tapi udah ada rejection pertama ini. Jadi kayak bisa jadi kita akan masuk ke fase seperti ini. So sedikit be aware aja. However, buat pullback sebenarnya paling enak ya kita nunggu area sini lagi sih sebenarnya. Kalau secara struktur ya. Tapi we'll see how things go aja di lower time frame karena kita mau scalping. Kalau live aku biasa scalping session. Buat sekarang sih, for now aku belum ada plan yang bisa aku kasih karena aku akan sangat hesitate buat buy at this point. Kecuali kita dikasih retest ini dan gagal break lagi. Other than that, aku masih sangat hesitate buat nge-buy lagi buat sekarang. Aku mending nunggu pullback rada atas buat turun. Itu viewku di gold gitu. eh Kalau kalian udah punya plan, mau share boleh. Kalian ada pengen nanya sesuatu, apapun, soal trading, soal crypto, soal forex, silakan. Aku jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian aja. Oke? Let me know what you guys need. Maksudnya kalian butuh kita bahas soal apa? Kita seminggu sekali emang biasa ada live stream gratis. Jadi kurang lebih kayak gini. Outlook Gold dong sama cut rate besok. Ya kalau besok cut rate basically mungkin kita ngeliat sedikit upside tapi nothing significant anymore karena udah price in. Bahkan udah di TP lagi goldnya. Tapi tetap aja secara higher time frame gold is still bullish. Oke. Outlook gold untuk sekarang aku buat ngebuy nanti dulu. Berhubung udah akhir bulan juga, I guess kita akan scalping lower time frame. Tapi aku lebih prefer kalau buat intraday-nya retest ke 90, before continue moving down. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mau dive in buat scalping, hmm, jujur gue nggak suka sih kalau disuruh even buat scalping buy aja gue nggak suka. Walaupun range-nya ada ya, gue nggak bilang nggak ada range, tapi nah gue nggak suka gitu. Jadi hopefully kalau kalau ditanya maunya gimana, pengennya nge-reject area sini, dan mungkin kita bisa ngambil scalp di sininya. Oke, we'll see gimana price action-nya move. Any question? Apa nih? Apa kabar Coach Ivan? Baik, Bang ada sehat, baik juga kok. Mantap, syukur Alhamdulillah. Sabtu ini datang Bang, kayaknya. Ayo Sabtu di CP yuk. Sabtu saya di CP. Yang mau datang datang lah. Mau ketemu kita ngobrol-ngobrol santai-santai. Ya, Halo Bang, baru payout ya? Ih, Serius, gimana serius. ya? Gimana ya? Sungkem Bang Tirta. Serius, serius, serius. Aku masih harus nyelesain laporan akhir magang. Ah, oke. Santai, Belum santai. bang. Ya, yang bisa datang Aktivitas. datang. Paling rencana sih jam jam 1 sampai jam 3 jam 4 gitu lah. Begitu cabut. Wih, apa nih? Izin Bang Tirta. Apa tuh? Anjing. Ngobrol-ngobrol aja, ketawa-ketawa, sharing-sharing. Ini public. Ini publik hari ini, Bang. Oh, halo guys. Kita bikin unofficial event gitu. Jadi kayak kita ketemu, Lulus dong. ngobrol-ngobrol. Belum turun. Peotnya. Ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Ketawa, 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 TP. Mana ada Sabtu TP? Ya ada sih Futures. Cara kerja funding gimana kok? Kalau cara kerja funding itu, kalau yang aku familiar tuh yang two step. Jadi basically kamu itu harus beli account funding dulu. Kalau Dua account step. account 100K itu setahu aku harganya kurang lebih $500. Oke, kamu harus achieve target profit 8%. Eh, 8. mana? Fase satu. Nah, Fase satu 8. 8% phase one. Phase 2 5.
5% phase 2. Macam Setelah mana satu love trade? setelah dapat, setelah lulus ini baru dapat live live account. Live Nah, di live account. account itu nanti profitnya baru bisa di WD. Gitu, Kohendra. Terjawab? Jadi kalau mau jalanin prop, ah, jangan lupa punya akun real. Hmm, Sayang loh 15% gain. Betul. Belum apa-apa, sell setup. Jujur, gua akan lebih tertarik buat ngambil sell begini dibanding lu suruh gua buy dengan kondisi market yang bearish begini. Hmm, Ih, Gua Cok. mending ngambil begini, sumpah. Gue jujur-jujuran. Kalau lu suruh gua kasih outlook ini yang akan gua trade kalau M5-nya bisa close bearish kayak gini, next candle-nya bikin wick atas, break bawah sini, silakan entry. Buat scalping ya, buat scalping. Profitnya berapa buat kita kok kalau udah lulus? Misalkan nih kamu dari 100 account 100.000, kamu bisa bikin 105, berarti kan profit kamu goceng. Itu biasa 80%. Oke? Itu biasa 80%. Ingat Gitu. guys, platform tuh banyak. Jadi harus baca-baca rules-nya. Setiap platform tuh ada ciri khasnya karakternya. Ya kalau kamu nanya aku yang apa yang aku rekomen 5 stars. Dah, aku nggak rekomen. Aku 5% ya. nggak mau pusing sama yang lain. Pakai ini 5%ers. Nah, Boleh aku drop link referralnya dong di discussion. Kalau mau mana pakai. mana link lu? Lempar ya. Lah link lu kok maksudnya. Nggak usah lu aja. Atau Bang Nggak Haris ada sini. gua. Yaudah, mana Bang Haris punya sini? Kasih gua. Mana Bang Haris mana? Nggak pernah ngasih ke gua dia. Ya udahlah, gua nggak ada, gua malas bikin udah pokoknya bodo amat. Ini Ya menurut ini gua salah satu prop terbaik yang pernah gua coba. Silakan dicoba sendiri, silakan dipakai. kalau di prop jangan maruk-maruk 4% take out. Ya, kalau di prop gak usah dikompon, gak usah sosok ide, ada peluang take out. Nih, buat yang entry trade ini, SL-nya cukup di atas ini ya, buat yang entry. Kok Buat yang menarik. SL-nya cukup di atas itu. Ini scalping, oke. Risknya dijaga, walaupun scalping dengan volatilitas sekarang ini SL 100 pip. Lu jangan kelebihan money management. Kalau kalian mau trade, as long as gold bisa respect di level ini, menurutku at least nyampe sini dia nyampe. At least gitu. Semoga ya, gitu. Karena secara price action masih bearish. Buat yang mau entry silahkan. Boleh, boleh. Nggak ada problem, nggak ada harus entry tiap hari sih. Aku tuh udah pernah scale up sampai 175.000. Oh gila, lo orang udah bisa scale up sampai 175.000 tuh sakti, Cok. Itu aku payout berarti 10%, 10%. Konsisten parah itu, Cok. Oh, 3 kali scale up. Apa nyampe sini? Habis itu angus aku nih. Tapi kalau di Vipers tuh ya, sampai 3,5 tuh kalian digaji, no. Iya, kalau nyampe 350.000 kalian dapat 4.000 pasti per bulan. Tapi Per bulan. buat nyampe sininya itu, nah, pikir dah. Nggak ngerti tuh, itu dari 100.000 kan berarti kan. Scalingnya berapa lama, anjir? Lama, ini scaringnya lama. Dan lu harus konsisten parah. Apa beli 3 WD-nya akun, bisa Cok? berapa kali kok? Selama accountmu masih jalannya bisa di WD. Nih, kapan lagi kita Selamanya. kita call out scalp live, ya kan? Udah lama. Momentumnya baru tadi 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 Lauren dapet sih. Ya, hopefully bisa nyampe target silakan yang mau trade. Apakah saya trade? Enggak, saya males. Enggak, saya ya, ya, lebih tepatnya saya udah ketinggalan sih. Saya bukan malas, tapi saya ketinggalan. Risk to rewardnya menurutku sih masih make sense ya. Ini bisa at least retest ini lagi sih. Satu banding dua. Satu banding dua sampai satu banding tiga lah.
retest low-nya. Ya, we'll see. Harusnya sih masih make sense ya. Confirmation-nya double top. Iyalah bang, ini bang. Loh, sebentar. Hutang bang. Utangin mau. Nah, ini M5 nya juga bagus kok sebenarnya. Ya, hopefully aja M5 ini bisa close ya. Semoga M5 ini close-nya masih bagus gitu, masih bearish. Ada pertanyaan? Kalau dibalikin lagi dari skill level, begitu close skill level, ya silahkan di manage. Silahkan di manage maksudnya apa ya? Silahkan di close gitu. Sesimpel itu aja. Kalau kalau dia udah mulai main di atas skill level sini, ya di close dulu aja gitu. It's okay. Minor losses. Harus saya dijaga ya. Apa entry ya? Ntar kita mikir dulu. 118. Kita risk 3.000 kali. Risk 3.000 gimana risk 3.000? As long as dia nggak break. Pokoknya SL-mu di 32. Pokoknya dia SL-mu di atas ini udah lebih dari cukup dah. Nggak usah ditambah-tambahin lagi. Sekarang tuh basically kalau secara price actionnya kan dia lagi retest area sini. As long as dia bisa respect aja sini. Dia bisa continue turun. Ntar kali ya. Si Kenapa? Tempulsnya. Trade kali ya? Hilang gini Ngetret akun. kali ya. Mana akun demonya? Hilang cok akun demonya. Nggak harus login lagi. Kalau harus login lagi nanti password saya kelihatan cok. Aman 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 aman. Buset, saldo banyak banget. Demo bang. Banyak banget tuh saldo. Buset, demo ya. Demo bang. Ada yang percaya nggak ya kalau gue bilang gitu? Kayaknya ada deh. Habis itu keluar. Johan's trading account demo. Ya udahlah ya. Mau gimana? Namanya hidup. Ya, demo nggak guys? Salah ini harusnya tuh saya di sini nggak sih harusnya? Ya harusnya di sini ya. Oke oke oke. Udah pada entry apa belum? Saya sih belum ngapa-ngapain. Let's see. Lagi level nih. Cakep nih. Kutangin mau. Let's go. Kudang Dinamo tuh apa sih? Kutangin mau. Transformer. Demo ya kok. Iya. Candlenya hari ini nggak nurut. Candlenya hari ini lebih tepatnya sangat nurut sih. Kita udah ngasal dari sini, Ci. Tadi London. Asia ya. London dong, Bang. London ya. Iya, Lupa, Bang. cowok. Asia sama London deketan. Iya, semuanya aja lebih dekat. New York juga dekat sama Asia besok. Tadi kan Asia beres jam 11, London jam 1:30. Jam 1. Pak, kita kan tadi kan pengen anticipate dia buat sell di sebelah sini. Tapi ternyata di break nih jam 11. Tapi gua nggak dapet nih. Tapi tadi kita udah live jam 1 kita pre-London tadi. Ini kita dapat move ini. Makanya anak-anak bisa testi hari ini. Semoga lah ya. Kalau loss gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau trading takut loss mending gak usah trading. Yang penting resiko risk manajemennya dijaga, nggak apa-apa loss. Kalau lolos uang kuliah. Nggak, kalau kalian trading tapi takut loss, mending gak usah trading, udah kerja aja. Sumpah, gue ngomong jadi jujur. Demo ya kok. Iya, dia ngomong kan ini tak. Tuh. Tes di London. Thanks ke tes di London. Aman, pen. Demonya kok bisa ditarik kok? Nggak tahu ini. Kayaknya Prime XBT bantu saya pindahin dari sini ke sini, guys. Running kok, thanks. Aman. $118 bang. Iya, $118 lumayan bang, 2 juta. Kering bang.
Aduh running. Aduh running cok. Suffering in sukses. Mulai 90.000 sih. Gue lumayan kagum sih mulai 90.000 itu nyampe titik ini. Dalam 3 bulan loh. Jadi berapa? 1-2. 3 bulan kan? Juli akhir, Agustus. Agustus, September, Iya 90. Sempat Oktober. drawdown dulu malah ya kan ke 87 Sempat ya. saya sempat ke 85.000, 86.000. Ada semua kok di konten. Sampai ke 85, 86. Sekarang gila sih. Kalau loss rame yang komen bang. Kalau win lebih rame. Kalau kan lebih rame. Kalau loss banyak yang jadi pro trader bang langsung. Ini di grup elite di live forexian sih tadi kita waktu London. Bang, gue baru join nih sekali ini gimana cara bacanya? Emang ada data hari ini? Ya belum. Nggak ada hari ini nggak ada data. Gak ada hari ini nggak ada data. Kak Axel, Bro Axel. Sentimennya lagi di ini Japanese Sabar yen jangan. hari Iya, ini. lagi nunggu ini. Nih, nunggu ini FOMC. nih. Nunggu FOMC kami subuh. GBP JPY mu tuh running kok. Oh ya, puji Tuhan. Coba cek dah. Hmm. Oh iya. Oh, oh Oh iya iya. lagi ya kan. Soalnya tiba-tiba ada intervensi. Ya, udah biasa. Nah, Hmm. ini anak-anak lagi pada nge-thread. Kita harus memperhatikan chart ini Kita dulu. kita fokus, kita fokus. Lock in, lock in, lock in. Nggak usah login kan gue nggak enter posisi. Gue mau ketawa-ketawa aja. Lo orang Ya maksudnya. gue enter, makanya lock in. Oh, lo enter. Enggak. Oh. Biar rame aja. Kalian kalau mau lihat perjalanan account ini ya guys, kalian buka IG, ada semua tuh dari lossnya, winnya. Semua threadnya ke recap kok itu. Semua thread ke recap, nggak ada yang nggak ke recap. 118.000. Lumayan. Apa IG lu bang? Johannes William. Mike Tyson, Mike Tyson ya. IG-nya. Eh, Aduh, profit bang. Profit, full margin. Waduh, siapa yang masuk? Ya, Wah, ini dulu ya, testimoni dulu ya. Bentar lagi TP. makasih ya. Testimoni dulu guys. 1-2. Ambil aja. Siapa yang masuk? Kalau William buka buka mic kita ada Cepet banget 1 banding 2. Ya gimana cepet kok? bang. Lagi Di nungguin. level Andri 1-2. Kok nanti kalau nggak testi. Gimana lagi nurut? Bantu injek bang, injekin bang. Nggak ada injek-injek kok ketok lu semua ya. Hobinya bikin ribut, Cok. Aduh bang, naik lagi bang. Aduh, trading scam. MC bang. MC bang, trading Mau mau scam. mau gua aminin gak lu berdua? Jangan dong, kan drama. Running, ya santai aja guys. Kalau running ya bersyukur. Kalau pokoknya intinya as long as dia stay di bawah 25 ini ya you're good lah gitu. Oh, Mau dia logiknya gitu ya kayak dia di bawah 25 is good ya. ya secara price action. Kita lihat lower time frame aja, konsolidasi, break, retest gitu. Jadi kayak as long as move-nya masih kayak gini, you're still good kan. Masih betul. Jadi kayak thread ini akan invalid kalau apa? Thread ini akan invalid kalau ini ke rebreak lagi kan. Ya udah berarti berarti selama ini nggak ke rebreak lagi, ya you can hold your position. Tapi once ini ke rebreak, silakan di close. Terus kalau close di loss gimana kok? Ya udah, itu part of trading, nggak apa-apa. Lah emang nggak win terus kok trading aduh. Hmm. Ya enggak lah, emang akun gue win terus. Akun gue aja 90.000. 90.000 naik ke 95.000, 97.000, turun ke 87.000 anjir. Ya sekarang 118. Asal pindah BP kak kok. Belum not even 1 banding 1 sih.
Belum 1:1. Manage manual aja kalau dia rebreak sini ya, atau kalau mau pindah ya pindah sini paling, tapi I don't really recommend gitu. Nggak usah, tunggu aja. By the way, kok video trading lu enak banget dilihat, alurnya ada penjelasannya, ada fast forward, liatin candle graph, feels good man. Itu sebenarnya downside-nya ya, video jadi panjang. Tapi kayak untungnya kalian mau nonton gitu. Karena kalau kalau video jadi panjang, kalau kayak orang cuma nonton 10 detik awal gitu nggak akan naik kontennya gitu. Kayak gue berusaha kasih penjelasan di konten tersebut kan. Kayak sebenarnya kan aslinya kan saya nggak mau buka account sebenarnya. Saya nggak pernah mau tunjukin PNL. Saya coba setahun sharing-sharing info tanpa tunjukin PNL. Tidak jalan account kontenku. Makanya mau nggak mau aku harus relakan 90.000 buat ku open. Tapi nggak cuma mau show PNL, aku mau show juga kayak penjelasannya gimana aku manage scalping gitu. Dia di live thread kayak gini kan aku jelasin itunya gitu. Price Oh ya, action. kok ada recordnya nggak ya? Ada, nanti biasa di share. Kalau kalau lagi umum biasa aku sharein buat publik juga, bisa dilihat di YouTube. Nggak alay ya TikTok TikTok cedak jeduk. Kan biar 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 FWP jedak jeduk. Running guys, guys. Ini guys. Kalau kau William open mic berarti dia udah ini, Cok. Udah mau TP dia. Belum. Gue coba di akun PingX. Gue penasaran masih. Makasih ya Oh, supportnya. jadi ya. Iya, gue masih bingung nentuin lotnya gitu-gitu loh. Oh, size-nya ya, size-nya. Aku Iya, baru aku baru install XM kok, baru nyoba trading modal $30. Gimana menurutmu? Gini bro, kalau baru mau mulai trading, saranku belajar dulu. Nomor dua, aku nggak pakai broker XM, jadi aku tidak punya tanggapan soal itu. Aku pernah coba mau pakai, tapi spreadnya besar. Aku malas, aku skip, aku berhenti. Kok aku duluannya mau nganterin ibu ke pasar dulu? Oke, Bro Ardian, hati-hati ya. Ya, Adrian, hati-hati. Aku nggak pakai XM, spreadnya lumayan besar, aku males. XS spreadnya gede. Bing X $10 nomor satu dibagi dua. Oh, ya. Ping 10, 10 star. Gimana tuh maksudnya ya? Ya, Peng. Ya, itu gimana, Peng? Maksudnya, Peng? XM sebenarnya, kalau Bing X itu sebenarnya kayak kalian trade future saja kok. Jadi Oke. 20. Oh, Terus, USDT value-nya 0,01, bingis, USDT. I see, I see. Dia lot terkecilnya berapa, Bang? Ini Bing X. Gue belum nyoba ngambil trade. Oke. Oh, berarti minimal open 20 lah ya, biar 001. Oh, left rata kanan minimal USDT 2. Oh, Sebenarnya kalau di benar. Big X itu nanti tergantung margin kalian sama tergantung leverage yang kalian pakai juga. Itu semua ada kalkulatornya. Setiap kali kalian pasang SL pasang TP kan kelihatan risknya. Fokus risknya di dolarnya aja. Enak dong, kayak akun sen tapi bukan akun sen ya. Dia akun future gitu. Aku Spreadnya juga nih tipis tadi ya. siapa? Muhammad Kahfi. Pertama, modal $30, aku bingung kamu mau manage seperti apa di market yang lagi volatile kayak gini. Saranku sekecil-kecilnya pakai $100, buka lotnya 0,01 aja karena market lagi volatile. Aku dulu mulai pakai account $100. 1000. Wih, Pakai 0,01 sampai 0,05 selama 3 bulan. Itu damn. itu cara aku belajar disiplin. Kalau mau baru mau mulai sekarang di kondisi market kayak gini, aku akan saranin main 0,01 sampai 0,02. Tapi account minimal $100. Sambil belajar knowledge-nya yang benar, belajar cara trading yang benar, jangan full margin, jangan layering, bisa. Gitu. Broker mau pakai apa aja sebenarnya terserah. Kalau aku nggak pakai. Ada saran broker kok. Kalau aku pakai ini Remex BT, Bing X. Ada semua di, Referral ini channel. ada semua di
Kode referral. Nah, di sini nih. Bing X boleh. Mau Prime XBT boleh. Silahkan pilih sendiri. Aduh, TP lagi kok. Capek ya TP mulu. Sorry, sorry, sorry. Nggak boleh sombong anjing. TP dulu, yes. Thank you ya, thank you kok. Izin cabut dulu ya. Mulut. Selalu anjing. Tiap kali habis dapat thread, pergi. Dapat thread, pergi. Kurang Enggak, ajar. tadi siang makan, disuruh beli makan. Nggak ngambil siang gue. Tadi siang habis TP, running, pergi. Sekarang, running, pergi. Gue Wah, siang nggak ngambil, besok sebentar. gue bikin SL lu. Oke, running 1 banding 1. Di TP ya, TP ya. Mau beli pecel lele dulu ya. Beli pecel lele. Kayak gepeng. Beli Ya, pecel lele. Ketinggalan. Ya trading gini guys, trading tuh udah gini aja, santai. Ngobrol simple. TP guys. TP, Testimoni TP. deh. Makasih. Thank you kok. Lumayan pecel lele. Lumayan, Cok. Mencet-mencet doang kerjaan di rumah. Iya lagi. Aja. Thanks, kok. Mau beliin aku dulu ya. Ada pertanyaan soal trade ini? Gua nggak trade, gua nggak dapet konten. Fuck. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih penting gue jaga akun 118.000 gue daripada konten gue. Wih, 120 buat makan. Wih, GG, Bro Chris. WWW. Congrats, congrats bro Chris. Turut happy. Ternyata Tirta entry beneran anjing. Masih kau aman, Peng. Itu kecil gila size-nya, no. Modal teknikal apa ya kok? SNR. Ini gini doang teknikal gue yang lu lihat di chart ya itu doang teknikal gue. Nih, teknikal gue brush. Teknikal gue nih. Tuh. Brush, garis, rectangle, position. Garis, rectangle, posisi long shot sama brush. Nah, brush ini buat Hmm, buat ngoceh-ngoceh aja. buat Yeping. Nah, tapi teknikal yang aku pakai basicnya itu precision, kurang lebih kayak gitu. Kenapa tadi aku bisa bilang kayak as long as dia stay below sini itu masih bearish. Kita tinggal lihat price actionnya dia nge-reject area sini. Ini key level. Dari itu key level nggak bisa sustain above key level, break below, continue moving down. Sekarang kemana? Sekarang dia bisa dites lagi ke sini. As long as masih di area sini masih bisa turun lagi. Target kita TP di mana? TP maksimal kita di sebelah situ. Mau di Oh, hold? nggak bisa sampai di 3.000. Mau di hold terserah, mau nggak di hold terserah. Perusahaan masing-masing, gua nggak dapat profitnya ini. Yang pasti jangan tanya sama Tirta, nanti diajarin kutang itu loh. 3925 dari mana? 3925 itu dari key level. Cara buat key level itu dari Sorry kan, reaksi. udah pakai kutang kan. Sekarang udah mulai mengartikan kutang kan. 3925 itu reaksi dari lower time frame. Ada semua kelihatan di sini. Itu akhirnya di level aku gitu. That's just how I mark my level aja. That's how I trade. Kurang lebih kayak gitu. Kok Hans gak pakai teknikal-teknikalan soalnya semua candle selalu gerak ke arah panah dia ada nggak Riz ya? Nah, Ho- sebenarnya yang mahal panahnya. Hoki, hoki. Jujur kok aku masih terbiasa lihat pattern dan kadang bisa mislead karena pada akhirnya nge-break 30 kan. Jadi patternnya invalid. Well, at the end of the day, Coach Steven press action aja. Coach Steven udah elit, udah belajar. Nanti malam kita belajar lagi soal order flow, oke? Santai, santai, santai. Pelan-pelan, pelan-pelan. Duh, Anjir. tanding lagi 40 pips tahu gitu. Nggak usah tahu gitu. Bersyukur. Tahu gitu. Nah, kalau sekarang di titik ini kalian mau BE, nggak apa-apa. Ya, Take something, BE, silahkan. Atur sendiri profitnya diapain. Masa gue udah kasih trade, gue harus aturin profit kalian? Enggak dong. Oke, Gak apa lagi? disuapin sekalian kok. Nggak disuapin kalian? Iya. Enggak, makasih. Disuapin minta pacar sendiri aja ya, jangan minta gue. nggak ada apa?
Minta pacar sendiri, jangan minta gua. Masa gua nyuapin? Kalau nggak punya pacar, ya cari temen kek. Kalau nggak ada temen, cari cewek lah. Dah. Udah kali ya? Udah dapet thread? Udah kan? Ada yang mau tanya nggak? Tuh, lagi lah, berat lagi lah. Tai. Terus. Tirta nih rage bait anjing. Nice fit. Telat ya? Ya kalau sekarang sih baru mau entry, kamu telat 100 pip lebih bro. Kalau ambil yang di sebelah kiri itu cocok. Kalau ambil yang di sebelah kiri itu cocok. Kalau ambil yang di sebelah kiri itu cocok. Maksudnya? Gimana tuh? Gimana tuh? Sebelah kiri tuh. Maksudnya sebelah kiri itu gimana? Kalau ambil yang ini cocok. Cocok apa? Oke, yang ini. Oke, cocok apa maksudnya? Maksudnya cocok, terus ini nggak cocok. Maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti. Maksudnya ambil di sana bisa. Well kalau udah kelihatan turun kayak gini sebenarnya bisa-bisa aja dong kalau kalau ngomong kalau pertanyaanmu seperti itu. Tapi apakah aku akan ambil sebelah sini? Tidak. Kenapa? Jamnya masih jam 6. Kalau ini kan udah mau udah mau New York Open, udah setelah New York Open bahkan gitu. Karena buat salah satu rules aku buat eh trading atau scalping itu di dekat sesi. Yang paling dekat sesi yang mana? Yang sebelah sini. Dan aku biasa kalau di lower time frame itu nggak bisa cuma satu reaksi gitu. Ini kenapa berbeda dengan ini? Ya ini bisa kita lihat sangat banyak reaksi, coba retest berkali-kali. Di sini dia belum coba ngebreak atas lagi, di sini dia udah coba ngebreak atas lagi gitu. Dan fail gitu. Itu akan terasa seiring dengan pengalaman. Ada free zoom kok. Iya, kita free zoom itu tiap seminggu sekali. Kalau minggu lalu tuh bonus aja jadi 2 kali. But mostly seminggu sekali. Kenapa aku akan lebih prefer entry di sini? Pertama, jam. Kedua, ada rejection area ini yang menandakan dia udah berapa kali coba buat break above nih, tapi fail. And then dia break below. Break below retest. Ya silahkan entry gitu. Aku nggak bisa kasih precision confirmation yang lebih lagi dari ini. Kurang lebih kayak gitu. Terjawab pertanyaan-pertanyaan kalian? Oke, thank you. Aman. Aman banget. Secure all kok, thanks. Nice. Cara join grup gimana ya? Link. Cara join grupnya gimana ya? Grup apa maksudnya? Mau jadi fraction gua kok. Boleh, feel free, silahkan. Aku akan berusaha sebaik aku buat membantu. Tangginamo. The best coba Tangginamo tuh. Loh, kalau mau join Forexian itu tuh, silahkan. Cara join grupnya. Tapi tuh ujung-ujungnya gue juga jadi merhatiinnya press action sih kok selama hampir setahun di sini. Orang semua chartnya sama, gua udah Hmm. ngomong price action aja. Iya, kayak if this break this, then this, if this cannot break this, then this gitu kan. Iya. Cuma orang-orang di sana kan diganti bahasanya jadi fair value gap, jadi demand, supply, bla bla bla. Supply. Ujung-ujungnya sama. Kenapa gue bilang sama tuh karena yang kalian lihat tuh simple guys. Yang kalian lihat tuh price action, yang kalian lihat tuh chartnya sama gitu. Emang yang orang ICT lihat dengan fair value gapnya sama yang lu lihat beda. Emang mantulnya beda? Enggak kan sama aja. Cuma mereka bungkusnya dengan bahasa mereka sendiri gitu. Enggak salah. Kalau kalau emang dia bisa menjelaskan dengan baik dan orang lain bisa menggunakannya juga, ya nggak salah. Tapi kalau dia nggak bisa menjelaskan cuma buat jualan doang dan hidupnya pakai jualan doang nggak bisa trading beneran, ya gitu deh. Lemes gue. Apa? Ya gitu deh. Tapi bukan mau mencari musuh, cuma ya realistis aja. Pokoknya kuncinya di trading ya risk managementnya. Kalau risk management kalian bagus, kalian harusnya nggak takut buat enter setup yang kalian lihat.
Kalau kalian trading nggak pakai risk management, percayalah kalian nggak akan bisa trading. Mau belajar 10 tahun, tiap hari backtesting 1.000 data, risk managementmu hancur, hancur kamu di market. Percayalah. Kalau waktu pre-New York atau pre-London bagus juga buat trade atau pas open aja. Pre-New York, pre-London ada volume. Sometimes market move di sana. Itu nggak ada teori yang mengatakan kayak ini kapan pre-London, kapan tanggal sekian pre-London yang gerak itu nggak ada. Tapi itu kita akan notice. Itu kita akan notice dengan cepat kalau kita udah terbiasa ngeliatin market aja gitu. Kita follow Betul dulu. itu. Kayak cara jaga risk management gimana? Tergantung jumlah account. Sekarang gini, aku sharing sedikit. Aku manage account ini 90.000 yang aku share di Instagram. Yang kalian bisa lihat di Instagram. Itu aku cara manage-nya per trade aku maksimal 5%. Oke? Kalau misalkan account lebih besarku lagi, aku cuma risk 0,5% atau 1%. Karena cukup. Aku pakai 0,5% risk, aku dapat 1/3 ya, aku udah cukup hidup. Gitu. Kalau accountku 1.000, mungkin risk aku sedikit lebih besar karena uangnya tidak signifikan buat titikku sekarang. Gitu. Tapi kalau ditanya kalau baru mau mulai gimana? Kalau modal nggak besar gimana? Mulailah $100. Kalau di kondisi market sekarang 0,01 sampai 0,02. Mulai trading pakai lot segini sambil belajar, sambil belajar, sambil testing, gitu kan? Metode kalian. Kalau lossnya nggak dalam, kemungkinan besar kalau risk management kalian bagus $100 yang nggak akan habis, mungkin akan turun ke $80, $70, which is masih oke. Buat recover duit segitu sangat mudah. Tapi kalian dapat banyak data soal cara trading kalian yang cocok di mana, soal metode yang kalian mau pakai gimana gitu. Jadi kalau kayak pertanyaan kalian, kalau modalnya kecil gimana? Mulailah seperti ini. Jadi nggak ada alasan kayak nggak bisa mulai, nggak bisa belajar. Yang banyak menjadi masalah, eh yang banyak menjadi masalah itu orang nggak sabar. Orang maunya $100 gue jadi $500. $100 gue jadi $1.000. Itu yang jadi masalah buat kebanyakan orang. Dan itu akan selamanya jadi masalah kalau kalian nggak ubah. Tapi kalau kalian bisa disiplin seperti ini, kalian beneran ngumpulin datanya, kalian beneran belajar, beneran ngumpulin knowledge-nya, kasih waktu setahun juga pasti trading kalian berubah gitu. Oke, ini fakta dan ini akan seumur hidup menjadi fakta trading. Dengar saya 1/200 ya kok. 1/200, 1/500, leverage nggak ngaruh. Udah submit form ya, thank you. Oke, nanti ku cek ya. Ke William malah promote. Leverage itu nggak akan pernah mempengaruhi apapun. Fokus aja di dollar amount-nya kalau jaga risk gitu. Leverage itu cuma bikin kalian bisa open posisinya. Ujung-ujungnya sama kayak di future saja yang kalian fokusin tuh kontrak size-nya atau lot-nya. Nggak usah fokusin leverage-nya. Udah, nggak usah fokusin 1/unlimited. Terserah. Terserah. Oke? Dikasih dites lagi tuh Bang Tirta. Entry lagi apa? Udah dong, udah dong, udah dong. Tiba-tiba bunyi cetak 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 cetak. Aduh, aduh, aduh. Nanti orang entry lagi. Gua hapus dulu. Udah tahu manusia-manusia ini FOMO-FOMO. FOMO-FOMO gila ya. Suara yang paling kecil itu emang tuh, ya kan? Trak trak, boom trak trak. Ntar, gua banyak banyak yang baru daftar. Jadi, nanti, bentar ya. Kita kasih roll dulu. Besok kita ada Asia ya buat yang baru-baru. Banyak yang ada beberapa yang habis rungkat chat aku jadi nanti kita kita aku akan berusaha bantu kalian pelan-pelan tapi mendengarlah dan jangan takut buat sharing kesalahan kalian apapun itu. Ya, di straight dan ya gue udah bilang BE ya udah anggaplah kalian nggak mau tag kalian greedy kena BE bodo amat. Udah tag congrats gitu. Tapi rejection sekuat ini jangan dilawan dulu.
rasional aja di market ya. Just become rasional aja guys. 5% maksimal. Kan 5% tanggal sudah. nih buat yang daftar hari ini kan tanggal 28. Karena ini udah malam, saya nggak mau kalian rugi, saya masukinnya ke tanggal 29 ya. Hitung membernya. 29 November. Ya biar biar kalian nggak rugi. Apa anggap aja ini kan lagi free live juga. Thank you yang udah join ya. Kalau Oke, kayak welcome. misalkan kita lagi nggak ada sesi biasa atau aku lagi ada urusan, aku harus nggak bisa live atau nggak bisa menuhin janji-janjiku, biasa aku freeze juga. Jadi biar kalian, I'll always make sure kalian nggak kehilangan value dari apa yang kalian bayar. Welcome, welcome, welcome. Oke, Welcome semua. Welcome semua. Welcome drink ada di situ ya, pojok kiri. tai. Terus. Tirta nih rage bait anjing. Siapa yang join Forexio? Ya ada Bro Kenny, Kok Kenny Setiawan dan Bro Rudianto. Perkenalan dulu dong. Cuma Bro Rudianto jangan lagi umum besok aja. Orang nggak akan nyaman buat ngobrol di rame-rame Tirta. Enggak maksudnya, halo saya Forexian baru gitu. Gak usah anjir ngapain cok. Gak bener cerita ini. Kan race bait kok. Lu bisa gua kick ya, lu inget. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Oh kan, Salken KS, let's go bro. Halo bro. Kamu mau kenalan bro? Waduh, siapa itu? Jadi inget dulu, ada yang suka di mute di DC. Siapa yang namanya? Siapa itu? Hoki. Hah? Yeay, puji Tuhan ada Oh, Forexian. hoki dulu. Yang disebut yang diledekin jir. Ada Olive, hello baby. Ada Olive. Halo. Oke, kita Ada Olive. mantap banget hari ini threadnya. Mantap. Ada Olive. Hai guys, tuh Olive. Kalau nanya Olive siapa, Olive cewek gua. Kamu dapet link dari mana ya? Kayaknya aku nggak ngasih link. Dari mana ya? Halo, Ci Olive. Lihat aku lagi it. Kenapa kamu suruh aku lihat kamu it? Kamu jangan nyalain kamera di sini ya. It apa itu? Wede. Apa itu? French toast. Oh itu French toast. Mana ngerti saya. Oke. Apakah ada potential trade lagi? Jujur tidak sih. Sabar dulu ya. Kita lihat setengah sembilan lah. Aku live paling sampai 8.45 ya guys. Habis itu jam 9 aku ngajar soalnya. Kamu dapat link dari siapa, Baby? Dari Wahyu ya? Jujur, kalau ini nge-reject lagi, ya soalnya kamu nggak balas ya kan aku lagi live. Gimana kamu balas? Orang lagi kerja. Gimana sih nggak balas? Aku lagi ngomelin Tirta dari tadi, Baby. Ya lagi, beneran lagi. Kita lagi ngobrol-ngobrol, omelin Tirta, omelin orang. Ada pertanyaan gak guys? Kok abis pada dapat trade berkurang gini partisipannya? Kemana Dah, nih? gitulah. Yang sudah klimaks. TP. Klimaks sih. Aduh. Ayo guys, tanya-tanya lagi guys. Terakhir kita live umum banyak yang nanya loh.
Ayo, ayo, ayo. Hmm. Masa nggak ada yang tanya, guys? Oh, aturan jangan kasih thread dulu biar nanya. Jangan gitu dong. Hari yang tadi berapa kali kok? Ya. Kok aku mau coba gym, ada saran untuk newbie yang baru nyoba gym? Konsisten aja sih. Nggak usah mulai berat, tapi konsisten. Benerin form dulu. Thank you nasi padangnya kok. Wih, Kenzui. Mantap, Kenzui. Dia pakai apa ini? Dia pakai Prime Exhibit ya ini. Makasih ya. Wih, di The best. ah emang ini pernah XBT? Nggak tahu sih gue. Tapi semoga. Cuan 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 Halo kita. Kak Yohas malam. Konsisten ya kok. Ya apapun yang kamu lakukan dalam hidup harus konsisten. Kamu cari ini peng isolation dan compound movement. Kamu pelajari itu peng. Hmm. Sehari antri berapa kali? I don't even trade every single day, bro Hendra. Aku trade tuh bisa seminggu cuma dua, gitu. Jadi kalau ditanya sehari entry berapa kali, aku udah ngopi jawabannya. Kalau dulu sih aku entry paling 2 kali sehari. Tapi kalau sekarang ya trade kurang lebih sebulan 6 kali, 7 kali, gitu. Sama aku grow account ini pun trade-nya 6 kali, 7 kali sebulan. Makanya kontenku nggak gitu banyak kan, tapi ya once apa aku nggak maksa buat buat nge-trade biar biar ada konten, tapi aku mau mastiin ya cara aku trade yang bisa aku share gitu. Besok ada live FOMC nggak kok? Nggak ada live FOMC. Subuh, nggak. Mending gue tidur. Yang ada live FOMC. Ngapain gue subuh-subuh buka depan komputer nyari trade? Ngantuk. Padahal mau pencet-pencet tombol. Mending gue tidur. Mending gue tidur besok pagi tunggu pullback. Tunggu tunggu direction jelas entry daripada gue kayak orang full marginan nggak jelas nggak ngerti trading. Wow, wow, wow. Bikin member rungkat tol. Sorry sorry. Sedikit, 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 sedikit aja. FOMC tim bay. Kalau FMC berjudi, sebenarnya kalau mengerti itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya buat bikin member rungkat, kasihan aja. Kayak menurutku nggak bertanggung jawab aja. Aku tidak punya kesadisan hati buat melakukan hal itu. Anjay. Saya Terlalu sadis caramu. Anjay. saya pengen saya pengen kalian sukses. Saya pengen kalian bisa maju, bukan rungkat. Karena kalau kalian karena kalau kalian profitable nggak akan mempengaruhi profit saya juga. Kalau kalian tidak profit tidak akan mempengaruhi profit saya juga. Jadi buat apa saya mau kalian rungkat gitu kan? Tuh, guys, kalau Koyons ngomong udah kayak Purbaya, dengerin. Toh, Bitcoin Hmm? adakah pandangan ke depan Bitcoin? Ke depan time frame-nya berapa lama? Seminggu aja, minggu ini aja. Apakah Ah, sudah max out di sini, di ya 116 kalau ini? kalau seminggu ini ya mentok-mentok paling ranging terus bullish dikit. Hmm, gitu ya. Kalau kayak pandanganmu 10 tahun lagi ya dikumpulin aja gitu aja. Enggak dong, jangan trading. Ah, ya nggak tahu. Sungguh mulia kali tujuan owner Bismillah komisaris. Oh, gitu jilatnya. Boleh, boleh. Oh, gitu jilatnya. Aduh, risk aset, let's go.
Sih lanet banget ya. UK ada apa ya? UK nggak ada apa-apa. Move-nya ini banget, Sumpah Kak, brutal banget. Kanur dapet trade mulu cuy. Keren. Mantap Ih, Kanur. Kanur ini ya guys, tiba-tiba ngechat mau belajar langsung belajar, selesai belajar baru dia mulai eksekusi. Keren. Apa? Dia dia punya kesabaran buat belajar dulu, dia punya keinginan buat belajar dulu, udah paham baru dia mulai eksekusi. Jadi nggak drawdownnya tuh nggak dalam gitu. Jadi kayak nggak yang judi dulu baru belajar, tapi dia step by stepnya bener kayak sebelum gua lari ya gue jalan dulu gitu, ngerangkak dulu. Bagus. Itu patut dicontoh ya guys. nggak bisa peng, yang kayak gitu nggak bisa peng, sumpah peng, jujur. Oke. Gak bisa itu. Oke, bentar, aku jawabin dulu. Tapi ada movement yang gila kayak kemarin nggak kok kira-kira? Gila itu apa? BTC. BTC itu menurut aku nggak ada movement gila sampai detik ini. Kayak ya udah. What's so crazy about movement di sebelah sini? Nothing. Oke, sedikit di zoom out. eh Kalau sekarang nggak pakai BTC nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa sih. Kenapa? Orang tuh punya cara investasinya sendiri, orang tuh punya cara buat bagi uangnya sendiri gitu. Jadi kayak aku nggak bisa bilang cara aku yang paling benar. Kalau ditanya apakah aku punya BTC, aku punya. Apakah ada yang udah di TP? Udah. Apakah ada yang bakal di hold panjang? Ada. Udah gitu aja. Tapi ada movement yang gila, udah kejawab. Pandangan FOMC bullish apa bearish? Pandangan FOMC kalau emang mereka jadi cut rates, more than likely mungkin kita lihat bullish, tapi it's not going to be crazy move karena udah price in. Cara sadarin temen yang dikit-dikit depo tapi nggak mau belajar gimana kok? Nggak usah disadarin nanti juga capek sendiri baru mau belajar. Kamu nggak bisa bantu orang yang nggak mau dibantu, Peng. Gak bisa sih itu. Kalau kamu mau maksanya nanti dibilang lu bikin gua nggak mau sukses, lu nggak mau support gua. Udah kamu diamin aja. Nanti begitu dia capek, begitu kamu bisa nunjukin kamu sukses, dia akan nanya ke kamu gimana sih caranya, bro. Di saat orang itu udah turunin ego buatannya, di sana baru dia bisa belajar. Kalau orang even nanya aja nggak mau, denger aja nggak mau, kamu berusaha kasih tahu, nggak bakal didengar, yang ada dilawan, yang ada diajak ribut, gitu. Karena Temen manusia gue tuh gitu. Nggak mau dia. Ya udah. ada kok yang ngechat aku minus udah 900 juta tahun ini. Anjing. Sampai detik ini gue suruh belajar nggak mau. Terus apakah saya berusaha membantu? Tidak. Tapi tiap kali dia nanya, gue masih berusaha jawab. Sebatas itu aja. Karena gue bilang kayak kok kalau lu nggak berhenti, lu nggak mau ubah, lu akan selama hilang duit. Tapi nggak mau denger ya sudah. Capek soalnya dengerin dia curhat terus ya udah di-read aja. Saya kayak read, oh iya gitu ya bro sabar ya bro. Udah gitu aja. Bahkan you don't even have to read. Jawabannya gitu. Kalau emang orang yang nggak bisa dibilangin ya. Atau enggak kalau emang dia teman dekatmu dari kecil ya be brutally honest aja bilang bro kalau lu nggak berhenti. Itu sih peng, brutalianus peng. Ya misalkan Bener. misalkan gini ya. Kamu dekat nih, kamu peduli sama dia. Kayak you genuinely care gitu ya. Kamu bilang aja bro, if you don't stop lu akan kehilangan duit. Udah, di saat kamu udah ngomong gitu ya kamu udah ngerjain bagian kamu. Kok yang misalnya nanti kalau ada dovish guidance itu maksudnya kayak apa? Dovish guidance tuh misalkan dia ngomong, oh kita akan rate cuts lagi. Plannya, oh inflasi udah terkendali nih, kita mau rate cuts lagi kayaknya. Itu dovish guidance semacam itu.
Oh, tahun 2025 kita mau mendekati target. Duh, iya. Oke, kok berarti respon seadanya aja ya? Iya, maksudnya kan aku kan nggak tahu gimana cara kamu menjalankan pertemananmu ya. Tapi di saat orang begitu dan dia lumayan menyusahkan, ya I guess the best things to do ya diemin aja. Kalau Ya, dibilang memang, masih nunggu based on further data itu bukan Dovish Gaines ya, bukan dong. Itu namanya dia lagi Central Bank's New Balancing Act. Jadi kayak dia berusaha balancing impactnya supaya nggak terlalu besar ke market, biasa kayak gitu. Permainan-permainan. Oke, thank you kok aman. Nice question by the way, Christian Juan. berarti kalau ini red cut terakhir tahun ini, Apa? maka USD strength dong. Ya nggak juga lah bang, tergantung bang. Strength in terms of apa? In terms of gold bisa 2000 lagi ya kan nggak gitu juga. Hmm? Maksudnya strength in terms of apa gitu. Strength Retest. in short term gitu ya. Ya, Aset-aset koreksi gitu. yo. Ya kita mungkin lihat dia koreksi sampai ke sini gitu kan baru kita bahas seneng banget gua. Sampai kemana? Seneng banget tuh gua. Koreksi kita sampai ke sini baru kita buy 3600. Seneng banget gua kalau gitu. Nih, gue juga target situ sih kok. 3480. Ya amin aja. Ini kalau ke daily chart tuh udah kayak flashback guys nih. Nah, pusing-pusing gua. Ini di scan ini barcode bayar Indomaret. Nah, Nah, jelas lah situ tuh. kalau one day dia retest ini lagi, apakah berarti gold gak bullish? Nah, gue tanya kalian. Kalau one day dia retest 3400, apakah gold gak bullish? Masih bullish toh? Udah. Hmm. Orang tuh banyak maksudnya bukan banyak omong lah, tapi kayak banyak kayak overreact menurut gua. Kayak gold tuh udah rally dari 2024 sampai detik ini gitu. Terus koreksi kayak gini bilang gold is done bla bla bla. Anjir, be Gold realistic. is meme coin. Be realistic dikit anjir nih. Naiknya berapa persen? Naiknya 117%. Retestnya berapa persen? Not not even 10% dari top. Terus lu orang overreact, ngerti gak sih? Ini gue gak ngomongin kalian ya, gue ngomongin orang-orang di luar sana gitu. Terus berasa ya, nih, terus banyak orang juga yang berasa so jago. Oke, gue dapet sell, gelo, gue dapet pucuk gitu. Pertama, bukan mau sombong, tapi kita di dalam juga udah dapat dari awal, bener gak? 4400 area-area sini, itu pertama. Nomor dua, sesuatu yang naik 23.754 pips, terus lu cuman dapet, let's say 4.000 pips, ya elah, seberapanya sih gitu. Jadi kayak kalian jangan terlalu banyak dengar noise-noise di luar sana lah gitu. Some traders bisa trading, iya, tapi nggak semua orang. Yang banyak yang sok-sok ngeklaim bisa trading, nyatanya cuma IB, cuma 20 affiliate, PP gitu ya. cuma affiliate, sok-sok jago. Tapi ya sudah. Apa nih? God's dumping heart still think it's safe haven. Ya kan, idiot ya. Always ada orang yang kayak gini, coy. Always. Tapi selalu ada gitu. Selalu ada. Terus Nah, compare sama Bitcoin gitu ya. ya kalau kalian bisa zoom out ya kalian bisa notice hal-hal seperti ini gitu. Makanya itu penting buat at least sebulan sekali kalian zoom out kalian lihat. Buat benerin otak aja gitu loh. Buat kayak oh ternyata long termnya masih seperti ini ya. Oh. Jadi kalian tuh nggak terlalu lost di noise-nya, di inside the noise kayak. Apalagi kalau kalian terbiasa scalping di 1 minute candle gitu. Ya kalau kalian sejam, setengah jam mungkin baik-baik aja. Kalau kalian 12 jam ngeliatin begini, otak kalian bisa udah, ini bisa gue sell, ini bisa gue buy, ini bisa gue sell lagi. Sumpah. Gitu. Jadi chart hours juga penting. Hati-hati. Zoom out diri kita juga salah satu yang penting. Ya,
zoom out, take a break itu penting. Kayak kalau bahasaku, kita bukan robot, kita nggak bisa perform 100% all the time. Kayak kita kita di saat kita energi kita 100 sama di saat kita energinya 20, cara kita perform tuh beda. Cara kita take decision tuh beda. Kalau robot mungkin kalau kayak HP di 20% sama 100% ya sama-sama aja gitu misalkan. Kalau di kita nggak, kita manusia. Sedangkan di society kan dibilang harus work hard, work hard, work hard, tapi salah satunya juga jangan lupa istirahat. Just find a balance in between lah, guys. Tapi jangan juga istirahat terus gak kerja gitu. Jadi kayak cari balance ya. Cari balance ya. Hmm. For now, what the paling make sense sih sebenarnya gue ngeliatnya koreksi sampai ke sini baru gue sell lagi gitu. Ini paling make sense ya. Ketika tiga tiga sembilan sembilan puluh atau 3977 gitu. Kalau kalian suruh aku trade lagi sekarang, enggak. Since kita udah dapet scalp dari sana ke sini, I guess udah enough. Oke. Jadi kalau yang ke sini mau dapet signal doang, I don't think gue bakal call out any trades lagi hari ini. Karena buat gua call out buy pun, let's say di titik ini, asal kalian 200 pip, TP kalian 400 pip with uncertainty dengan perception yang masih bearish gitu. Jadi kayak saya tidak berani. Dan hari ini kita udah call trades dari sini, dari barusan. And I guess itu enough. Knowing when to stop itu juga penting. Banyak trader yang udah profit nggak pernah stop, nggak punya disiplin, akhirnya habis. Profit hari itu habis, profit minggu itu habis, profit bulan itu habis gitu. Jadi as a trader, kontrol diri itu yang paling mahal. Tapi jangan lupa juga buat punya knowledge gitu. Kalau kalian punya bahasanya kayak gue bisa kontrol diri tapi gue nggak punya knowledge ya, ya kalian mau trading apa gitu judi aja ujung-ujungnya kan. Jadi belajar knowledge, knowledge penting, kontrol diri juga penting, psikologi juga penting. Gitu. Any question? Semangat semangat siapapun, siapapun kalian, jalan apapun yang kalian hadapi, kesulitan apapun yang kalian hadapi, santai aja. Lihat Tirta, setahun yang lalu dia masuk nggak ngerti market. Tahun ini dia bisa bikin analisa in-depth. Yo, Progress. belajar. Belajar, progress, baca. Belajar, progress, baca. Ulang. Konsisten. Tapi salah satu aspek yang penting kelilingin orang yang sevisi semisi gitu loh. Ya. Punya lingkungan yang mensupport akan jauh mempermudah perjalanan Jauh, trading. betul banget. Apa kamu Termasuk gabungnya sama termasuk sama pertemanan, keluarga, pasangan itu sangat berpengaruh. betul. Kita makhluk sosial. You have to accept it gitu. Nggak ada orang yang bisa sukses sendirian juga. Terus cari orang yang di atas level kita biar ada gambaran. Kayak masuk Forexio, ya kan? Itu kan jadi ada gambaran. Jago juga marketingnya orang ini. Gimana ya? Halus bang. Lebih jago, jujur ya lebih jago marketing member gue dibanding gue anjing. Tolol banget gue ya. Tapi jujur kalau emang mau serius ya masuk Forexio ya bener sih. Orang gua ke Koyons nggak bisa baca inflasi CPI ini itu di Telegram saya. Betul. Dulu masih dari Telegram ya, Taya? Lu Iya, dulu Telegram. ngechat masih malu-malu. Sekarang tiap tiap hari ngechatin gue, anjing udah kayak pacar tuh. Love and hate relationship. Enggak lah, gue gak ada hate-hate cok. Waktu lu pergi aja gue tidak hate kok, gue cuma kayak oh ya Ya, udah. itu mencari ilmu itu. Gue mau cari ilmu, batu nggak mau denger anjing. Mencari kitab. Kan orang kan kalau nggak ngerasain sendiri nggak bersyukur, tak emang gitu manusia. Emang cok, harus ngalamin dulu cok, pahit-pahitnya. Padahal udah kasih tahu di depan ya. Bukan nggak Udah, kasih tahu tuh, tapi nggak puas, emang harus ngerasain sendiri. harus ngerasain, harus ngerasain, harus ngerasain. Kayak jangan full margin, nanti lu miskin ya, nanti lu pinjol.
nggak bakal didengerin tuh sampai udah mulai pinjol. Oh iya, anjing ya ternyata full margin bahaya ya. Hmm. Aduh. Tapi jujur ya guys, maksudnya kayak trading itu banyak membuka otak saya in terms of memandang kehidupan gitu. Jadi kayak maksudnya kalau kalian bisa grow diri kalian di sini, otomatis kalian bisa grow diri kalian di semua aspek kehidupan. That's true. Itu fakta. Yo beli. Halo Wayan. Pakaps. Wede, ada wayan cok. Hai abang-abangku. Halo bang. Enak. Bang. Yan pengen kayak rebo sumpah. Gua ngeliat lu makan tadi gua pengen kayak rebo, Cok. Wayan inilah, Cok. Gas. Apa gas, gas? Enak lu ngomong gas. Lu bisa bayangin gak gue pergi, terus Olive gue tinggal. Ngambek-ngambek dia. Kena lagi gue. Eh, ada pertanyaan nggak? Naik private jet bang 10 menit sampai. Enggak cuk, mana ada 10 menit sampai anjing. Sampai Waduh, lah. NYSI. Mau pakai private jet juga nggak 10 menit. NYSI volume kalau bisa ngobrek atas itu setup aja tuh. Ini market fluidity ya. Iya. Ini kalau pakai Bitcoin anjir langsung break. Berapa emang? Bitcoin 115 ribu ya. 115. Retest lagi 116 lah. Ah, ya bagus lah. Ini kayaknya Australian USD kok agak lama ini hold-nya. Saran sih. Oh, udah di atas CPI. Yang CPI-nya oh, udah kalender. Udah mau sebulan tahu shutdown US itu. Iya, lama. Bantai emang. Lama banget. Di Tirta di Ladang Ubay katanya mau nunggu lah. Gua mah talk the talk aja ya. Gua nggak di Ladang Ubay gua nge-sell. We walk the talk gua nge-sell tadi ya. Mau ngomong. Wih, kemarin disenggol-senggol. Sekarang udah dinner bareng aja itu. Apa tuh? Timothy Oh Timothy. Sama Theo ya? sama bukan Gabriel. Gabriel. Bukan yang sama Theo Derek ya? Kemarin ada juga nyenggol Gabriel kalau nggak salah. Bikin edukasi gratis gitu. Apa? Crypto Wave itu loh. Dinner sama gua, Bang. Waduh. Yang suara lu kayak pensi ya gitu. Hmm. Wayan. Happy banget kayaknya Wayan. Happy dari Bali. Yan, Eh, kenapa Nusa Penida dibikin live Yan? Tahu, aku kemarin isengnya buat sana. Kenapa sih happy Yan? banget. Anjing kan ngerusak view-nya tai. Sorry, sorry. Mana, Cok? Aku juga nggak tahu, anjing. Nih lu lihat nih ya, gue kirim lu di IG. Saya saja tidak tahu, guys.
Bisa gak sih orang Bali jangan rusak Bali anjing? Bukan orang Bali, Cok. Mana muat uang orang Bali buat gituan anjing. Ya lagi. Bener. Kalau nggak asing ya tamu Jakarta. Antek-antek asing. Mau nanti di Pantai Kelingking anjir. Malah baru tahu, Cok. Ya kan, ganggu kan? Gue gak suka bet anjir. Ya, mau gimana lah. Ya, nanti kalau foto di edit AI ya biar clear. Oke banget gue. Pantai Kelingking. Pada Kan, nggak mau turun tangga, Cok. kan. Hmm. Itu lu masih bisa dilanjut tapi kan sebelum KYC. Nggak tahu, tadi trade ya. Nggak peduli. Harusnya boleh. Apa? Boleh, Harusnya boleh nggak sih? boleh, boleh. Boleh lah harusnya. Ya udah. As long belum WD, Cok. Islang apa? As long belum WD. Oh, Gue juga bingung yang pertanyaan lu. Lu kan orang Indo kan. bisa harusnya. Nanti Hmm, diatur aja. kasih aja 100.000 buat uang rokok ke adminnya. Dikira admin Indonesia, pin Iya. Malaysia. Ini live umum ya? Iya. Anjay, lama. Anjay. Kalau kalau jarang masuk sih sekarang ya sombong banget. Ini lagi di Bali. Wah, enjoying my life, bro. Ini enjoying my life with 2K, 3K, 4 bands, 3 bands. Berat gue udah naik 2 kilo, Cok. Anjing. Makan sehari 4 kali, anjing. Hmm. Sebelum melarat lagi di sana, jadi puas-puasin dulu. Sebelum barat lagi. Menikmati hidup ya. Yoi. Kapan baliknya? 2 Nov. Oh, bentar. Semangat. Naik pesawat ya, Sibuk. apa naik Nmax? Anyway, kita Kebetulan udahan naik dulu lah. pesawat. Yes, udahan, udahan. Mau mau elit, mau elit. Oke oke kok, thank Nanti you kok. nanti recording di share. Thank you yang udah join ya. Semoga Thank you bermanfaat for the live-nya. threads. Congrats buat trade-nya. Thank you guys. Thank you. Thank you Wayan. Oke, thank you. Ya Nyan tahun depan jadi Bali ya. Bulan? Ya lu kan kata lu 7 atau 8. Boleh, boleh, boleh. Ya oke. Oke. Ya thank you guys.